Selamat malam untuk kita semua. Malam Ibu. Selamat malam Ibu. Sebelumnya saya sebagai konselor mengucapkan selamat datang dan terima kasih karena sudah menyempatkan diri untuk menghadiri dan mengikuti konseling kelompok pada malam hari ini. Saya mau tanya kabar kalian pada malam hari ini bagaimana? Apakah semuanya sehat? Kebetulan sehat Ibu. Syukurlah kalau adik-adik semuanya sehat. Baiklah, teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan pada malam hari ini, ada baiknya kita mengawali kegiatan kita pada malam hari ini dengan doa. Saya berikan kesempatan kepada satu teman di antara kalian untuk memimpin kita dalam doa. Waktu dan tempat saya persilakan. Satu orang siapa yang mau? Ayo. Saya Bu. Oke, baik. Terima kasih Ibu dan teman-teman untuk kesempatan memberikan kepada saya. Marilah kita berdoa dan izinkanlah saya membawa doa ini secara ajaran Katolik. Berdoa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih kami aturkan kepadamu karena Engkau masih menyertai kami hingga saat ini. Kami mohon ya Tuhan, sertailah dan bimbinglah kami dalam kegiatan kami nanti. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima Ibu. kasih karena sudah bersedia memimpin doa. Oh iya, sebelum saya menjelaskan tujuan kita berkumpul atau dalam virtual kali ini, ada baiknya kita saling berkenalan dulu atau kita semua di sini sudah mengenal satu sama lain. Perkenalan aja dulu, Bu. Oke, kalau begitu saya akan memperkenalkan diri saya. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada teman Crispinus Madu terlebih dahulu ya. Baik, perkenalkan nama saya Dominika Rozendae. Saya seorang konselor. Saya sudah menjadi seorang konselor itu selama 2 tahun. Itu saja dari saya. Perkenalkan nama saya Yohana Ursa Sativa Hajim. Terima kasih Bu. Saya persilakan teman selanjutnya. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Crispinus Madu Ibu. Yang lain, apakah tidak punya nama atau bagaimana? Perkenalkan, nama saya Sirlitasi. Baik, perkenalkan nama saya Maya Regina Manu. Oke, baik, semuanya sudah memperkenalkan nama dan di sini teman-teman semua tahu tidak apa itu konseling kelompok? Atau sebelumnya selama ini apakah ada yang sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum Ibu. Nah, kalau begitu di sini saya akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok ini merupakan kegiatan yang kita lakukan secara bersama-sama untuk membahas suatu masalah dan memperoleh suatu solusi untuk memecahkan permasalahan yang kita atau yang teman-teman miliki.
Dalam konseling kelompok juga ada beberapa asas yang kita perhatikan. Yang pertama adalah asas kesukarelaan, yakni dalam konseling kelompok ini kehadiran teman-teman bukan atas paksaan dari orang lain ataupun paksaan dari saya. Kemudian maksudnya teman-teman hadir dalam pertemuan kali ini itu inisiatif dari teman-teman sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah keterbukaan, asas keterbukaan. Diharapkan teman-teman terbuka dengan masalah yang teman-teman miliki, sekalipun masalah yang sangat pribadi. Selanjutnya itu yang paling penting adalah asas kerahasiaan. Di sini kita diharapkan semua dapat menjaga kerahasiaan. Nah, intinya apa yang kita bicarakan di sini tidak diketahui oleh orang lain atau teman-teman dan saya tidak boleh memberitahukan rahasia yang teman-teman ceritakan kepada orang lain. Dari penjelasan saya ini, apakah ada yang belum dimengerti? Sudah mengerti, Bu. Yang lain, apakah sudah mengerti? Mengerti, Sudah Bu. mengerti, Bu. Syukurlah. Kalau begitu, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke bagian di sini saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menceritakan masalah yang teman-teman miliki satu persatu. Baik, Bu. Mulai dari saya ya, Bu. Kalau saya mempunyai masalah, Bu, dan itu menurut saya berat sekali, yaitu saya selalu kehabisan uang sebelum akhir bulan, Bu. Itu masalah dari saya, Bu. Oke. Selanjutnya, Saya, Bu. Dari masalah saya di sini, Bu, saya sering sekali malas untuk mengikuti kegiatan pramuka karena saya menganggap pramuka itu tidak penting, Bu. teman-teman yang lain, Saya, Ibu. Kalau saya susah mengatur waktu belajar, Ibu. susah untuk mengatur waktu belajar. Ya, Ibu. Yang lainnya, Saya, Ibu. Kalau saya susah untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, Ibu. baik, terima kasih teman-teman yang sudah menceritakan masalahnya masing-masing. Sekarang kita diskusikan masalah mana yang harus kita selesaikan. Yang pertama harus kita selesaikan gitu. Baik, Bu. Kalau menurut saya, masalah dari saudara Christine yaitu malas mau mengikuti kegiatan pramuka. Ya, Ibu. Saya juga setuju. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah sepakat kalau kita membahas tentang masalah dari teman Crispinus Madu? Iya, sepakat, Ibu. Sepakat, Ibu. Oke, kalau begitu bagaimana dengan teman Crispinus Madu? Apakah bersedia untuk mengungkapkan masalah kamu lebih dalam lagi? Ya, Ibu, saya bersedia, Ibu. Baiklah, kalau begitu silakan
teman Crispinus Madu untuk menceritakan permasalahannya. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ibu. Jadi masalah saya di sini Ibu, saya itu malas sekali untuk mengikuti kegiatan pramuka Ibu. Saya merasa bahwa kegiatan pramuka itu sangat tidak penting karena kegiatannya hanya itu saja Ibu. Begitu Ibu. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman lain terkait masalah yang dialami oleh teman Crispinus Madu ini. Saya persilakan. Saya Ibu. Silakan. Maaf, tolong aktifkan ya. Maaf sebelumnya. Kalau menurut saya itu seperti apa yang dimaksudkan oleh teman Crispianus? Jadi begini teman, kita tahu sendiri kan kita ini siswa SMA, tapi kenapa latihannya disesuaikan seperti anak SD dan SMP saja? Bisa teman Kristianus menganggap bahwa pramuka itu tidak penting, apa saja yang dilakukan saat mengikuti kegiatan pramuka itu? Ketika teman-teman saya mengikuti kegiatan pramuka teman, saya hanya ngobrol sama teman-teman saja, dan itu sangat itu sangat menjenuhkan. Apa yang kamu rasakan ketika mengikuti kegiatan pramuka tersebut? Saya merasa sangat bosan dan cepat jenuh. Itu yang saya rasakan tuh. Teman lain juga menganggap bahwa pramuka itu tidak penting. Saya rasa tidak, mungkin cuma saya sendiri yang merasakan bahwa pramuka itu suatu hal yang sangat tidak penting bagi saya. Oke, baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa teman Crispinus mempunyai masalah bahwa menganggap kegiatan pramuka yang diikutinya itu tidak penting karena kegiatan hanya itu saja. Kali ini Ibu akan memberikan ilustrasi untuk mengubah keyakinan teman Crispinus bahwa pramuka itu tidak penting ternyata salah. Iya Ibu, seperti apakah itu Ibu? Ini misalnya kita mengikuti kegiatan bela diri. Pada awalnya pasti kita menilai bahwa manfaatnya itu hanya untuk olahraga saja dan latihan berkelahi. Sehingga banyak yang keluar dari anggota bela diri karena menganggap bahwa latihan tersebut tidak penting. Tetapi ketika sudah berada di luar konteks latihan, saat kita di jalan ada orang yang mengganggu kita, misalnya seperti preman begitu, mungkin kita bisa menerapkan ilmu bela diri untuk membela diri kita. Nah, sama halnya seperti dengan kegiatan pramuka. Meskipun awalnya kita merasa bahwa kegiatan pramuka itu tidak penting, itu sebenarnya salah karena setelah kita mempunyai sertifikat KMD, kita bisa mengajarkan ke anak-anak atau ke murid-murid kita. Disitulah mengapa kita perlu mengikuti kegiatan pramuka ini, Adi. Begitu. Oh iya Ibu, baik, terima kasih Ibu atas ilustrasinya Ibu. Ternyata anggapan saya selama itu terkait pramuka itu salah ya Ibu. Iya, salah. Memang pramuka itu sangat penting, Nak. Apakah Crispinus masih menganggap bahwa pramuka itu tidak penting? Tidak Ibu. Setelah Ibu tadi memberikan ilustrasi, ternyata sekarang saya sadar bahwa pramuka itu sangat penting dan banyak manfaatnya bagi saya Ibu.
Ya, Ibu senang sekali mendengar itu. Sekarang kamu bisa paham bahwa kegiatan pramuka itu sangat penting untuk kita dan pastinya tidak membosankan. Apakah yang kamu lakukan untuk membantu diri kamu sendiri supaya kegiatan pramuka itu tidak menjadi sesuatu kegiatan yang membosankan? Baik Ibu, mungkin untuk kedepannya Ibu saya akan rajin untuk mengikuti kegiatan pramuka dan mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Dan saya akan berusaha untuk menikmati kegiatan pramuka itu. Ibu yakin apabila teman Crispinus serius melakukannya, pasti masalah kamu dapat terselesaikan dengan baik. Iya Ibu, untuk pertemuan minggu depan akan saya coba untuk melaksanakan Ibu. Ya baiklah, dari pembicaraan awal sampai saat ini kita sudah membahas permasalahan dari teman Crispinus, yaitu menganggap bahwa kegiatan pramuka itu tidak penting, itu merupakan suatu kesalahan, dan untuk mengubah anggapan tersebut yang akan dilakukan teman Crispinus adalah mengikuti kegiatan pramuka dengan bersut. Yang mau dibicarakan lagi? Sudah, Teman Crispinus? mungkin hanya itu saja, Ibu. Oke, baiklah teman-teman, karena waktu istirahat, karena sekarang waktunya jam istirahat, bagaimana kalau konseling kelompok ini kita lanjutkan pada pertemuan besok untuk membahas permasalahan di antara teman-teman yang belum dibahas pada malam hari ini. Siap Ibu, sepakat Ibu, minggu depan. Ibu. Bagaimana? Sepakat kalau minggu depan akan kita lakukan pertemuan lagi. Sepakat Ibu. Sepakat Ibu. Oke, baiklah kalau begitu, karena tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini, dan kita lanjutkan pertemuannya di minggu depan. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu, terima kasih. Oh iya. Sebelum kita berpisah, satu orang memimpin kita dalam doa dulu. Salah satu dari kalian siapa yang bersedia untuk memimpin kita dalam doa? Ibu persilakan. Baik saya Bu. Oke, silakan. Baik teman-teman dan Ibu guru, marilah kita mengambil sikap berdoa dan izinkanlah saya membawa doa ini secara ajaran Katolik. Berdoa dimulai oleh Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang kegiatan tadi. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kami dan juga masa depan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih kami aturkan kepadamu. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih sudah memimpin doa. Semuanya sampai jumpa. Dah. Dah Ibu. Ya Ibu. Dah.